kita, maka, maka harta dan anak kita ini nanti akan jadi penghambat bagi kita di dalam perjuangan gitu. Nah, sementara orang kadang berjuang itu ya, tenaga, 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 tenaga gitu kan. Padahal konsep perjuangan di dalam Al-Quran itu hampir ketika Allah berbicara tentang jihad, gitu, tidak ada ayat jihad yang mendahulukan jiwa, raga, kecuali hanya di dalam surat At-Taubah ayat 111. Ya, surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum gitu. Tetapi kalau sudah perintah wajah itu, kalau perintah berjihad itu, nah ternyata yang didahulukan oleh Allah adalah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ternyata perjuangan ini ya bukan hanya dengan jiwa raga, tapi dengan harta juga. Harta kita dan jiwa raga kita. Itu baru jalan perjuangan ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mencari orang-orang yang harus kita berikan amanah perjuangan, maka tentu kita juga harus mempertimbangkan ayat tadi itu. Ya, mereka yang siap berjuang bukan hanya dengan tenaganya saja begitu. Tetapi mereka juga harus berjuang, siap berjuang dengan uangnya dulu. Ya, berjuang dengan uangnya dulu, berjuang dengan apa harta yang mereka miliki dulu. Nah, kemudian dengan ini ya, dengan jiwa raganya itu. Ya amfusikum wa amwalikum, amwalikum wa amfusikum. Harta dulu baru kemudian. Jadi pikiran-pikiran kita kadang-kadang ya sudahlah, oke lah, saya siap tenaganya begitu. Nah, kalau semuanya siap tenaganya, siap uangnya siapa begitu. Tidak mungkin gerakan dakwah kita ini akan bisa jalan kalau kita hanya nyiapkan tenaga tok, kemudian tidak ada yang nanggung harta begitu. Jadi dua-duanya memang harus disajarkan. Amwalikum wa anfusikum. Ya, tidak juga menggunakan kata summa itu. Dan jadi memang harus bersama-sama gitu. Awake melaku, duitnya metu, nah begitu. Itulah perjuangan itu. Ya, tenaganya keluar, duitnya juga keluar begitu. Nah, jadi program sebanyak apapun kalau pengurus-pengurus, kalau pejuang-pejuang, kalau dai-dai kita ini punya prinsip tadi itu, bi amwalikum wa anfusikum, maka tidak akan pernah ada perjuangan yang terhenti gitu. Nah, ini yang memang harus kita mulai gitu. Nah, Dewan Dakwah ini saya melihat sejak dulu mulai zamannya Pak Nasir Allah Yarham, saya melihat ini orang-orang yang luar biasa begitu. Kalau mereka secara finansial mereka tidak mampu, maka mereka berusaha untuk mengajak orang lain yang mereka secara finansial mampu untuk ikut serta dalam perjuangan dakwah ini gitu. Nah, ini yang selalu terus berembus terus itu sampai saya merasakan sampai hari ini gitu. Dan saya merasa bersyukur sekali dengan teman-teman perjuangan yang ada di kanan kiri saya. Insya Allah mereka sudah cukup terbiasa gitu ya, berjuang dengan bukan hanya dengan jiwa raganya saja, tapi juga dengan hartanya juga begitu. Nah ini jadi yang menjadi berat itu kan tadi itu, karena Allah sudah perintahkan kepada setan, silakan kalian masuk aja ke dalam harta-harta mereka, sehingga mereka nanti akan berjuang tanpa harta, cukup dengan tenaga saja. Padahal harta mereka punya gitu. Kecuali yang memang tidak punya gitu ya. Kalau kecuali memang tidak punya gitu. Hanya punya tenaga aja silakan gitu. Kemudian wal aulad juga ini. Kalau perlu akhirnya begini, kamu putus kamu putus estafet perjuangan itu ya sampai hanya pada mereka. Ganggu itu anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka tidak akan menjadi penerus perjuangan orang tuanya gitu. Ini naudzubillah ini gitu. Kita juga sudah diberikan contoh oleh Allah betapa perjuangan Nabi Nuh alaihissalam yang sangat luar biasa, ternyata penghambatnya adalah pada istri dan anaknya juga itu. Ya, istri dan anaknya gitu. Istrinya, anaknya sama-sama dimasukkan neraka oleh Allah gitu. Nah, di surat At-Taghabun Allah ingatkan itu inna min amwalikum wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum itu. Disebut oleh Allah sebagian di antara istri kamu dan anak kamu itu adalah musuh bagi kamu. Ya, kemudian ayat berikutnya ayat yang ke-15 itu ya.
Ya, kemudian Allah jelaskan amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah gitu. Masya Allah, luar biasa petunjuk Al-Qur'an. Ya, kalau kita renungkan bahwa ternyata perjuangan ini memang seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kita tidak bisa meminit harta dan juga anak-anak kita gitu. Dan kemudian wa ma ya'idhum syaitan atau wa'idhum, ya, dan berikan janji mereka wa ma ya'idhum syaitan illa ghurur. Allah ingatkan, ingat janji syaitan itu hanya menipu saja begitu. Nah, kemudian Bapak Saudara para asatidzah yang berbahagia, mari kita lihat, kita terus kembali juga firman Allah di surat 9 ayat 24 ya. Jadi karena kalau kita bicara perjuangan ini adalah urusan Allah Rasul ya, maka bagaimana kita terhadap urusan Allah dan Rasul ini gitu. Nah, di surat 9 atau ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perjuangan seseorang itu. Ya, penghambat bagi kita di dalam perjuangan. Yang pertama adalah ini, faktor orang tua. Ya, faktor orang tua. Yang kedua faktor anak gitu. Kalau orang tua bisa kita atasi, yang kedua adalah faktor anak. Ya. Ya, bagaimana dengan anak ini? Apakah akan menjadi penghambat kita dalam perjuangan gitu? Ya. Kita tidak bisa menganggap enteng Bapak Ibu Saudara ya. Jadi karena Allah sudah ingatkan juga, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah kan gitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi ternyata Allah juga ingatkan jangan sampai urusan perjuangan ini ya kemudian terkalahkan oleh urusan harta-harta kalian, anak-anak kalian. Urusan pekerjaan, urusan-urusan anak begitu. Jadi kalau mencari alasan di dalam perjuangan itu karena banyak sekali gitu. Jadi orang menjadi tidak aktif, tidak semangat dalam berjuang itu faktornya banyak. Faktor pekerjaan, ya, faktor sibuk mencari nafkah, faktor sibuk ngurusi anak, faktor sibuk mikirkan anak masih belum mentas dan macam-macam gitu. Itu akan jadi penghambat semua itu. Ya, urusan anak gitu. Kemudian ada urusan ikhwan, saudara. Urusan wa azwajukum, urusan istri. Yang berikutnya wa asyiratukum, urusan keluarga gitu. Masalah ini penghambat kalau kita tidak berhati-hati gitu. Ya, gara-gara urusan istri, gara-gara urusan keluarga, perjuangan menjadi porak-poranda gitu. Tidak jarang seperti itu. Ketika masa muda semangat, begitu sudah menikah, sudah hancur sudah semangat perjuangan gitu. Ya, ketika masih menikah dan punya anak satu, masih semangat punya juang itu, tapi begitu sudah punya anak 2, 3, 4, semakin pusing, maka sudah semakin hilang semangat perjuangannya, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Termasuk ini, wa amwalun iktaraftumuha. Ya, urusan kekayaan yang kamu usahakan gitu. Wa tijaratun takshawna, kayak urusan usaha gitu. Jadi kadang-kadang ini jadi penghambat ini. Ya. Sudah tidak sempat lagi ngurusi perjuangan karena sibuk ngurusi usahanya begitu. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi ini semua gitu ya. Ya, makanya di akhir ayat itu kalau sampai itu semua lebih kamu cintai, lebih kamu utamakan, lebih kamu sayangi daripada cintamu kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Jadi ya berat sekali ancaman Allah ini gitu. Karena orang-orang yang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang yang fasik gitu. Dan Allah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik.
Nah ini jadi ayat ini tolong diingat-ingat oleh kita semua, saya, Bapak, Ibu, Saudara semua, kita ingat-ingat. Jangan sampai perjuangan kita lumpuh hanya gara-gara perkara-perkara ini tadi itu. Padahal itu semua tidak boleh mengalahkan perkara Allah, Rasul, dan urusan-urusan jihad perjuangan ini. Gitu. Kemudian di dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Abu Dawud, ya, ada satu dua menjelaskan, kata Rasulullah, idza tabayatum bil aina wa ahadtum bi'adna bil baqar wa radaitum biz zar'i wa taraktumul jihad. Gitu. Kata Rasul, apabila kalian melakukan transaksi barang dagangan, kalian mengikuti ekor sapi, kalian puas dengan pertanian, ya berarti ya apa tadi itu, urusan gembala, urusan pertanian. Ya, sedangkan kalian meninggalkan jihad itu, wataraktumul jihad, karena kesibukan yang macam-macam tadi itu, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian yang tidak dicabut kecuali jika kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehinaan ini akan menjadi ancaman, akan dihinakan oleh Allah kita gitu. Kalau sampai urusan-urusan jihad kita tinggalkan karena perkara-perkara tadi itu. Nah, kemudian di dalam satu riwayat Imam Ahmad juga nomor 17.355, Rasulullah pernah menyampaikan, ya, begini, wallah la anta ya Rasulullah, kunna man Nabi, ini Umar ya, jelaskan itu, kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ahidun biyadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu faqala wallah la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in ila nafsi, gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, gitu. Ya, di tengah hadis jelaskan seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman hatta aku indahu ahabba ilahi min nafsi, sehingga aku lebih dicintai, ya, daripada mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi aku lebih dicintai daripada mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana perkara Allah Rasul ini memang harus menjadi perhatian yang utama bagi kita semua, yang tidak boleh dikalahkan dengan urusan-urusan yang lain, ya, seperti di dalam riwayat Ahmad yang lain dijelaskan itu, wala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, gitu. Jadi seorang di antara kamu belum beriman sehingga aku betul-betul dicintai, ya, mengalahkan cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, maupun kepada semua manusia gitu. Masih banyak hadis-hadis yang lain, ya, supaya kita terdorong untuk lebih semangat itu. Paling tidak ada dalam Sahih Bukhari kitab jihad, gitu ya, dari Anas bin Malik, hadis nomor 2583. Rasulullah sampaikan, lagutwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Oh, pagi-pagi kalian berangkat di dalam urusan Allah, sore-sore berangkat di dalam urusan Allah, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kekayaan yang luar biasa kalau kita bisa menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Saudara, masyarakat muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ketika sudah mulai muncul rasa malas di dalam kita untuk mengurus perjuangan ini, maka mari kita ingat firman Allah surat 9 atau ayat 38. Ya, insyaallah sebentar lagi selesai. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, ya, pertanyaan Allah, malakum, ada apa dengan kalian? Idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah kamu di dalam memperjuangkan agama Allah. Kok saqaltum ilal ard, kamu kalau lebih berat dengan urusan duniamu gitu. Araditum bil hayati dunya minal akhir. Apa kamu lebih cintai akhirat daripada, lebih cintai dunia daripada akhirat gitu. Padahal fama mataul hayati dunya fil akhirat illa qalil. Padahal ya kesenangan dunia itu dengan akhirat hanya sedikit sekali gitu, tidak ada bandingannya gitu. Ya itu kalau kita
mulai muncul bermalas-malasan itu, segera ingat itu. Kenapa kamu berat sih gitu. Nah, ayat 38 ini gitu. Kemudian kok masih lagi muncul malas itu dan sering muncul ini gitu. Ya, maka surat At-Taubah 9 ayat 41 tolong diingat lagi gitu. Ya, tolong diingat lagi. Infiru khifafan wa thiqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayo berangkat kalian. Khifafan wa thiqalan, baik ringan maupun berat itu. Enteng apot, ayo berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ayo berjihad, berjuang dengan harta kamu dan jiwa kamu gitu. Dalam urusan Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kamu jika kamu mengetahui gitu. Ya, ayo berangkat. Jadi makanya Pak Saiful ini pengurus Dewan Dakwah yang walaupun usianya sudah lumayan ini, tapi semangatnya masih 17 tahun Pak Saiful. Mudah-mudahan istiqomah Pak Saiful ini gitu. Ada Mbak Indah juga itu, Masya Allah. Teman-teman luar biasa ini harus begitu. Nah, urusan kober berangkat, gak berangkat, ini masih belum kena ayat ini begitu. Kalau sudah kena ayat ini, gak kober budal itu Pak Saiful itu. Infiru khifafan wa thiqalan. Ayo budal berangkat itu, ringan maupun berat itu. Mau berangkat enggak ada uang saku, telepon sama temen, apa papakan rek gitu. Sebutin aku ada duit tahu. Enggak punya uang untuk bensin, enggak punya uang untuk apa naik mobil ini. Tolong dijemput saya begitu. Enggak apa-apa ini, saling ta'awun di dalam kebaikan luar biasa ini kalau bisa kita lakukan gitu. Kesadaran perjuangan seperti ini kalau ada dalam diri kita, Masya Allah ini. Ya, Dewan Dakwah tidak akan pernah mati. Dewan Dakwah akan senantiasa hidup dan akan lebih baik dan akan lebih maju itu. Lembaga-lembaga pesantren akan semakin lebih baik. Lembaga-lembaga pendidikan akan semakin baik kalau ayat-ayat ini diperhatikan. Tapi kalau nek kober budal, gak budal, ya wis alamat itu. Dulu jalur sepuro-sepurane ya, repot gak teko. Ya sudah susah begini gitu. Urusan agama ya, mohon maaf doa begitu. Kalau urusan kerja kepala pusing, beli mixagrip gitu. Biar bisa berangkat kerja. Kalau urusan perjuangan obatnya bukan mixagrip ya, obatnya guling, selimut, kasur gitu. Ini penyakitnya perjuangan begitu itu. Jadi kalau sudah obat yang mujarab untuk para pejuang itu, ya biasanya kalau kita tidak sadari gitu. Itu obat yang paling mujarab punya urusan akhirat itu ya sudah, guling, bantal, guling, sak selimut ya gitu. Tapi kalau urusan duniawi, cepat cari resep ini. Telepon dokter obat apa yang paling cocok begitu. Baik, kemudian yang terakhir, ya ini biar menjadi penyemangat kita. Yang terakhir, ya mari kita sadari, Bapak Ibu Saudara, para Ustadz Asatidzah semua, bahwa sesungguhnya jiwa-jiwa kita ini, harta-harta kita ini sebenarnya sudah dijamin Allah, dibeli dengan surga gitu ya. Mari kita baca nanti di surat At-Taubah 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah sudah beli jiwa kita, tenaga kita, pikiran kita, harta-harta kita dengan surga gitu. Makanya kalau orang diajak berjuang kok berat itu sebenarnya ini pertanyaannya orang ini sehat apa enggak, masalah itu aja gitu. Kalau orang Jawa bilang wong waras apa enggak gitu. Waras apa enggak wong diajak berjuang kok angel tenan jadi waras apa enggak wong gitu kan. Gitu. Kalau sehat mungkin tubuhnya, kalau waras bukan tubuhnya. Gitu kan. Jadi kalau orang Jawa ngomong waras itu terkait dengan rohaninya gitu. Jadi makanya kalau orang diajak berjuang kok berat itu. Ini pertanyaannya saja nih bang waras apa ora ya gitu kan. Kenapa begitu? Lainnya wong hartanya jiwa dibeli Allah dengan surga kok enggak mau itu loh. Gimana ceritanya begitu? Kecuali orang yang enggak waras saja orang yang enggak mau. Hartanya, tenaganya dibeli Allah dengan surga. Selama mereka itu orang yang waras, maka mereka akan menyediakan diri, bahkan akan menawarkan diri, tenaga pikirannya, waktunya, dan hartanya untuk kepentingan perjuangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau ini betul-betul kita renungkan, ya kita kemudian juga berdoa kepada Allah untuk diberikan faham, insya Allah
selepas kita ngaji di bulan Ramadan ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang hebat ya. Karena kita akan punya semangat juang yang luar biasa dan kemudian istiqomah sampai akhirnya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Amin. demikian, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Andri, monggo Mas. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Fatur Rahman yang telah menyampaikan ataupun menjelaskan materi yang telah disampaikan pada malam hari ini dengan menjaga semangat perjuangan. Karena waktu telah memasuki pukul 22.25 menit, mungkin untuk pertanyaan, sepertinya belum ada pertanyaan Ustadz. Apakah kita langsung cukupkan atau kita menunggu pertanyaan dari para jamaah Ustadz? Ya, terima kasih. Kalau memang sesuatu yang sudah jelas tidak perlu ditanyakan lagi, memang hanya tinggal diamalkan saja gitu, insya Allah gitu ya. Ya. Jadi insya Allah tinggal diamalkan karena memang tidak perlu banyak pertanyaan kok itu. Jadi apa yang sudah jelas dari Allah Rasul, ya Bismillah yuk kita berjuang untuk kita amalkan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah lahir dan batin. Nah, yang Amin. kedua, Amin. kalau tidak ada pertanyaan bagus itu, karena saya juga bersiap diri untuk buka puasa ini itu. Oh, nggih, Ustaz. Selamat berbuka puasa. Dan buka puasa ini. Karena waktu sudah mendekati pukul 22 lewat hampir mendekati 30, maka saya sedikit menyimpulkan tentang materi yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini tentang menjaga semangat perjuangan. Bahwasanya berdasarkan Al-Quran Al-Imran 104 tentang konsep sukses bagi seorang mukmin ataupun seorang muslim yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yaitu salah satunya dengan menjadi seorang dai ataupun menjadi seseorang yang menyeru kebaikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ini adalah konsep sukses bagi orang-orang yang dalam agama Islam khususnya. Kemudian ditegaskan juga dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-110 tentang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disebut dengan umat terbaik adalah orang-orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, yaitu adalah orang-orang ataupun para dai yang menyeru pada kebaikan. Kemudian ditegaskan juga dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 33 bahwasannya tidak ada perkataan ataupun orang yang lebih baik kecuali dari seorang dai ataupun orang yang menyeru pada kebaikan, menyeru pada yang ma'ruf, yang munkar, yaitu mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dai itu tidak terlepas dari sebuah perjuangan. Maka seorang dai ketika dia sudah mewakafkan dirinya sebagai seorang dai, ingin menyampaikan ataupun menyeru pada jalan Allah, maka berfokus pada sebuah perjuangan. Karena sebuah perjuangan adalah yang dilakukan ataupun kegiatan aktivitas yang telah diperjuangkan, yang telah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul, maka seorang dai juga harus berfokus pada perjuangan. Karena perjuangan mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Mungkin demikian Ustadz kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang sudah Ustadz jelaskan mengenai menjaga semangat perjuangan. Untuk mempersingkat waktu kita pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita berdoa semoga apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang dai, dan untuk Ustadznya semoga diberikan kesehatan dan kebaikan, ajaran untuk keluarga. Dan untuk mempersingkat waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika Saya Andrianto selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.